Terima kasih Ibu-Ibu sudah datang hari ini untuk kita pertemuan seperti biasa P2K2 P2K2 ya. Kita membahas masalah stunting, lanjutan yang kemarin ya Ibu-Ibu. Kemarin kita sudah bahas tentang modul stunting. Sekarang kita lanjut lagi. Yang kemarin ada yang masih ingat Ibu-Ibu? Apa itu stunting? Gizi untuk stunting ya. Sekarang kita bahas masalah makanannya. Makanannya apa aja sih yang dibutuhkan untuk gizi itu? Telur, sayur-sayuran. Ya, itu semua bagus untuk pertumbuhan gizi kita ya. Jadi gini, di tiap hari ibu-ibu belanja makanan yang sering ibu-ibu beli. Sayur-sayuran, ayam. Jadi yang murah meriah itu bisa kita dapatkan. Jadi stunting itu kan itu gizi buruk ya pada anak. Jadi 1000 hari pada anak dari ibu-ibu hamil itu harus dibutuhin namanya gizinya ya dari janin masih dalam kandungan. Jadi harus dipenuhi gizinya. Kadang-kadang kita sembarang makannya karena ibu-ibu biasanya kalau yang lagi hamil itu susah makan, benar kan? Bau cium makanan, masakan muntah, akhirnya nggak enak makan. Tapi itu seharusnya kita harus memenuhi. Biasanya kalau di posyandu, ibu datang ke posyandu, biasanya disuruh apa aja? Biar kandungannya berkembang dengan bagus. Ayam, suruh konsumsi ayam. Susu, minum susu. Vitamin biasanya disuruh vitamin apa aja? Penambah darah. Karena apa? Karena ibu-ibu tuh rata-rata itu kurang tidur pas hamil, sama cairannya butuh banyak. Karena apa? Anak dalam kandungan kita butuh namanya gizi konsumsi. Nah itulah disuruh kita minum susu untuk jaga karena apa? Kurangnya dari makanan masuk dalam tubuh. Disuruhlah kita gunakan yang cara lain, minum vitamin, terus makanan-makanan yang gampang ditemui. Setelah lahir anaknya umur waktu menyusui ada tuh makanan-makanan yang harus dimakan. Pas posyandu apa sih? Benar kata ibu-ibu, itu kita karena kita di pesisir ya. Jadi memang untuk anak-anak kita, ibu-ibu hamil, menyusui, sama anak-anak sampai usia 2 tahun itu, ibu-ibu dan anak-anaknya itu harus mengkonsumsi namanya gizi tinggi. Yang paling gampang ibu-ibu karena di pesisir ya ikan laut. Ikan laut itu bagus untuk pertumbuhan tulang. Pertumbuhan tulang untuk anak. Apalagi ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil seperti teri. Ikan teri itu bagus untuk pertumbuhan tulang anak. Kalau ayam itu kepala ayam. Kepala ayam itu bagus untuk otak anak. Jadi kalau kepala ayam itu bagus untuk otak anak, sama dengan air rebusan ikan. Hasil pindangan ikan itu bagus untuk otak anak, ikan laut. Itu diberikan kepada anak itu bagus untuk biar apa? Biar otak anak itu berkembang.
cepat berkembang. Sayur-sayuran yang paling tinggi yang kita temuin di dekat-dekat rumah kita itu daun kelor. Daun kelor itu paling tinggi vitaminnya. Sayur-sayuran yang paling gampang kita temuin di rumah kita masing-masing. Kangkung itu untuk mengandung serat tinggi, tapi untuk vitamin kurang. Yang paling tinggi sayur-sayuran itu vitaminnya ya kelor. Biasanya ibu-ibu kalau daun kelor diapain di rumah? Kalau mutu itu bahasa Indonesianya sayur bening. Iya benar. Biasanya dicampur sama bawang-bawangan kan? Bawang merah itu bagus. Bawang merah sama bawang putih itu fungsinya apa sih sebenarnya? Bukan. Jadi bawang-bawang itu mengandung zat antidioksida. Itu bagus untuk tubuh kita. Jadi itu untuk kebal terhadap penyakit kita. Itu bawang-bawangan itu bagus. Yang jelek garam, berlebihan garam. Jangan menggunakan garam berlebihan. Garam itu yang memicu kita nanti darah tinggi dan lain-lain. Makanya kalau sekarang ibu-ibu penyakitnya darah tinggi, anak itu kurangin makan garam. Masakannya tuh dikurangin garamnya, micinnya dikurangi. Biar apa? Biar kita sehat, anak-anak kita sehat. Sekarang yang paling buruk adalah minuman saset. Itu minuman saset itu gulanya tinggi, kadar gulanya. Kalau ibu-ibu sekarang cek kesehatan di posyandu, pasti kadar gula dianu juga kan? Dicek juga, apalagi lansia. Makanya itulah kurangi minuman bergula yang manis. Karena di Indonesia ini cuma dua yang paling tinggi penyakitnya, darah tinggi sama kencing manis. Karena kita terlalu biasa sama manis-manis dan berbumbu banyak yang mengandung garam. Sebenarnya simpel. Makanan yang harus kita makan itu buah-buahan, itu banyak buah-buahan yang seperti jeruk mengandung vitamin C. Sayur-sayuran, tempe itu bagus, paling bagus untuk gizi kita, untuk tempenya nggak masalah ibu-ibu, yang masalah cara mengolahnya. Karena tempe itu bagus untuk otot, untuk anak-anak kita. Yang salah kita kelola itu tempenya terlalu banyak bumbu. Kita istilahnya direbus, dikasih direbus pakai santan, bumbu kuning, terus bumbunya banyak. Itu salahnya. Para atlet binaraga pun konsumsi tempe biar ototnya besar. Anak-anak kita butuh itu. Ibu-ibu hamil butuh itu. Biar apa? Biar anak kita dijanin di dalam kandungan itu ototnya bagus. Jadi kedepannya pas lahir anak kita tuh sehat. Jadi yang ibu-ibu di rumah paling cepat kan, paling gampang di sini di daerah kita ini, di daerah ibu-ibu ini kan ikan laut itu bagus. Terus sayur-sayuran namanya kelor itu gampang ditemuin. Sama tempe itu bagus untuk tubuh kita. Untuk apa aja? Iya, vitaminnya banyak rata-rata. Buah-buahan. Nanti serat itu biar lancar BAB. Ya, serat itu dibutuhin tubuh kita untuk biar lancar BAB-nya. Biasanya kita di buah-buahan itu untuk lancar BAB apa?
pepaya, buah naga, sama pisang. Pisang. Kalau bahasa Indonesia dedang apa? Iya, pepaya. Kalau pisang. Jadi saya ulang lagi nih, saya tanya. Yang saya sampaikan barusan, kira-kira ibu-ibu di rumah akan konsumsi itu atau tidak? Jadi kita harus konsumsi itu ya ibu ya, untuk kedepannya itu karena kita udah tahu apa manfaat makanan, jenis-jenis makanan yang sehat untuk kita dan untuk anak kita biar terhindar dari masalah stunting karena di Indonesia ini stunting kita lagi kodok betul itu. Jadi mudahan di keluarga